kemarin. Ya, jadi kalau kurang jelas di sana, nanti boleh eh, beritahu beritahu saya lah. Ya. Jadi tajuk kita pada malam ini ialah Yesus disalibkan. Jadi pada Jumat Agung kita akan berkongsi sedikit ataupun serba ringkas apa yang terdapat di dalam Alkitab, secara spesifiknya di dalam Lukas. Malam ini kita akan ambil di dalam Lukas bab yang ke-34. Tapi sebelum kita meneruskan ke perkongsian firman Tuhan, saya akan pimpin kita di dalam doa. Jadi saudara dan saudari yang ada di sana, mungkin kita boleh off kita punya video dan kita off kita punya suara supaya kita dapat lebih fokus untuk mendengar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan karena Engkau senantiasa melimpahkan berkat kepada kami. Bahkan saat ini Tuhan, kami mau merenung kebenaran firman Tuhan. Pimpin kami agar kami disentuh oleh Roh Kudus-Mu, agar kami mengerti dan beroleh kekuatan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Ya, seperti yang terpapar di dalam screen, pada malam ini kita akan menyentuh sedikit Yesus disalibkan. Ya, kalau kita melihat ataupun kalau kita mengimbas kembali, kita imbas kembali apa yang berlaku kemarin. Kita sudah membentangkan sebuah kronologi ataupun apa yang berlaku pada 1 minggu terakhir sebelum Yesus melalui satu perbicaraan ataupun penangkapan ataupun siksaan ataupun kematian. Jadi pada malam hari Kamis kita belajar bahwa di Taman Getsemani Tuhan Yesus berdoa, dan di Taman Getsemani juga Yudas menyerahkan Yesus kepada askar-askar bersama dengan saya percaya kepala-kepala imam dan juga ahli-ahli Taurat. Jadi bermula di Taman Getsemani, Yesus ditangkap di sana, dibawa di rumah kepala imam. Jadi hari ini kita akan teruskan, ya. Jadi kita juga tahu bahwa Petrus juga turut serta di halaman rumah imam besar, tetapi ada sedikit yang kita sudah pelajari kemarin bahwa Petrus menyangkal Yesus sebanyak 3 kali. Ya. Yang seterusnya kita akan mengadakan renungan ataupun kupasan dalam Lukas pasal yang ke-23 selepas Yesus ditangkap pada malam Kamis. Pada hari Jumat, pagi-pagi hari Jumat, Yesus diadapkan ke mahkamah agama. Jadi apa saja yang berlaku waktu Yesus dihadapkan di mahkamah agama itu, dia dipertuduhkan sebagai anak Allah. Dan ini kita boleh imbas kembali di dalam Lukas bab yang ke-22 ayat yang ke-70 sampai 71. Dan Yesus membenarkan klaim mereka ataupun pertuduhan mereka. Kata Yesus, "Kamu sendiri mengatakan bahwa akulah anak Allah." Jadi dalam pikiran mereka mungkin itulah salah satu dalil ataupun salah satu poin di mana mereka menuduh Yesus menghujat Allah. Karena pada waktu itu mereka meyakini bahwa tidak ada Tuhan yang lain ataupun tidak ada Allah yang lain selain Allah yang Esa. Tetapi mereka tidak menyadari rencana Allah yang sesungguhnya yang
sesungguhnya Yesus itu adalah Allah yang turun ke bumi, yang menjelma ataupun berinkarnasi menjadi manusia. Nah, engkau ini anak Allah. Itu pertanyaan para imam-imam, kepala imam, ahli-ahli Taurat. Bahkan kalau ini dalam konteks ini di hadapan mahkamah agama, dan Yesus memberi jawaban, engkau sendiri yang mengatakan bahwa akulah anak Allah. Ya, akulah anak Allah itu adalah kenyataan Yesus di Lukas bab yang ke-22 ayat 70 sampai 71. Jadi ini salah satu bukti pengakuan Yesus. Kalau ada orang bertanya, di mana bukti Yesus mengaku aku anak Allah? Ada, terdapat di dalam Lukas. Selepas Yesus diperhadapkan di mahkamah agama, tidak ada satu keputusan yang absolut ataupun tidak ada satu keputusan daripada mahkamah agama untuk memberikan apa-apa ataupun hukuman mati kepada Yesus, karena mereka tertakluk kepada situasi pemerintahan kerajaan. Ya, situasi pemerintahan kerajaan Roma pada ketika itu, di mana mereka itu di bawah kekuasaan Roma, dan kerajaan di tempat mereka dipimpin oleh Pilatus di kawasan Yudea. Kita percaya itu di kawasan Yudea, dan sementara di kawasan Galilea itu diperintah oleh Herodes. Jadi nanti kita akan menyelidiki itu juga. Jadi sewaktu Yesus diperhadapkan di hadapan Pilatus, ada beberapa pertuduhan yang diberikan kepada Yesus. Pertuduhan ini adalah diberikan oleh, kita percaya, oleh imam-imam besar ataupun ahli Taurat, tentang yang pertama, alasan mereka karena Yesus menyesatkan bangsa kami. Itu pertuduhan mereka. Jadi Yesus itu dituduh menyesatkan bangsa Yahudi ataupun bangsa Israel. Yang kedua, Yesus dituduh melarang membayar pajak kepada kaisar. Yang ketiga, dia dituduh mengaku sebagai raja ataupun Kristus. Yang keempat, dia dituduh menghasut rakyat dengan ajarannya. Jadi ini ialah pertuduhan-pertuduhan yang mereka bawakan ke hadapan Pilatus. Tetapi kalau kita meresponi untuk ayat yang berikutnya, walau bagaimanapun Pilatus tidak mendapati bahwa Yesus itu bersalah. Itu di ayat yang keempat. Lalu mengirim kepada Herodes di wilayah Galilea, sebab Yesus dari wilayah itu termasuk Yerusalem. Jadi ini terdapat dalam Lukas 23 ayat yang keempat dan juga ayat yang ketujuh. Nah, kalau kita melihat mahkamah agama, sesudah mereka membuat keputusan, mungkin mereka juga telah membuat perancangan ataupun apa-apa strategi bagaimana supaya klaim ataupun rancangan mereka untuk membunuh Yesus, menghukum Yesus itu berjaya dengan pertuduhan-pertuduhan ini. Tetapi kita kira, kalau kita lihat di sini respon Pilatus, dia tidak mendapati Yesus bersalah dengan pertuduhan-pertuduhan yang mereka ajukan itu. Lalu Pilatus tidak dapat membuat keputusan saat itu. Dia mengirim Yesus kepada Herodes yang pada ketika itu menjaga di wilayah Galilea. Nah, apa saja yang dilakukan oleh Herodes? Nah, sebelum Yesus diantar ataupun diserahkan kepada Herodes, ini ialah pertanyaan Pilatus kepada Yesus. Engkaukah raja orang Yahudi? Jawab Yesus, engkau sendiri yang mengatakannya. Sekali lagi, Yesus membenarkan klaim Pilatus bahwa Yesus adalah raja.
Yang pertama, Yesus membenarkan klaim imam-imam besar dan juga guru-guru Taurat sewaktu mereka dihadapkan di mahkamah agama bahwa dia itu adalah anak Allah, dan dia membenarkan, dan sekali lagi dia membenarkan klaim Pilatus bahwa dia adalah raja. Yesus di hadapan Herodes. Mulanya Herodes ini sangat girang menerima kehadiran Yesus karena sudah sekian lama dia ingin melihat Yesus. Dan terlebih khusus dia mau melihat tanda daripada Yesus karena Herodes juga mendengar bahwa Yesus ini melakukan banyak mukjizat di tengah-tengah orang ramai. Jadi saya yakin Herodes ini juga mau melihat tanda daripada Yesus. Yesus tidak menjawab pertanyaan raja. Nah, sewaktu Yesus di hadapan Raja Herodes, segala pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Raja Herodes itu, Yesus tidak membuka mulut ataupun tidak menjawab Raja Herodes. Tetapi imam-imam kepala dan ahli Taurat, mereka dengan penuh kesombongan, mereka tampil ke hadapan. Mereka tampil kepada Herodes dan mengatakan mereka memberikan tuduhan berat kepada Yesus. Saya percaya mungkin tuduhan yang sama yang mereka klaim, ataupun yang mereka ucapkan di hadapan Pilatus. Jadi tuduhan-tuduhan itu adalah tuduhan yang berat kepada Yesus. Nah, rentetan daripada itu, Herodes mulai menista dan mengolok-olok Yesus. Lalu dia mengenakan jubah kebesaran kepada Yesus. Nah, jadi kalau kita melihat, mungkin pada tanggapan manusia sebagai seorang raja itu tidaklah berpakaian seperti itu, lalu dia diolok-olok, dia dinista dengan mengenakan pakaian kebesaran raja ataupun diraja. Dan kalau kita melihat di dalam pembacaan Injil yang lain, bahkan teks Alkitab yang lain, bukan saja Yesus itu dipakaikan dengan jubah kebesaran, tetapi dia juga dihajar ataupun dia juga disebat ataupun dipukul. Ya. Lalu kalau kita reverse ke belakang di dalam Lukas 23 ayat yang ke-15, Herodes juga mendapati Yesus tidak bersalah. Ya, jadi Herodes mendapati Yesus tidak bersalah, lalu mengirim kembali Yesus kepada Pilatus. Nah, jadi 2 kali Yesus berhadapan dengan Pilatus, sekali berhadapan dengan Herodes. Kenapa Herodes mengirim kembali kepada Pilatus? Karena Herodes juga mendapati bahwa Yesus tidak bersalah sesuai dengan klaim ataupun pertuduhan yang diajukan oleh imam-imam kepala dan juga ahli Taurat. Nah, kembali kepada Pilatus. Apa yang berlaku kepada Yesus setelah mereka kembali lagi kepada Pilatus? Sekali lagi, Pilatus menyatakan Yesus tidak bersalah di hadapan imam-imam kepala, pemimpin, dan juga rakyat. Ini terdapat di dalam Lukas 23 ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-14. Nah, jadi Pilatus juga memberikan keterangan bahwa Herodes mendapati Yesus tidak bersalah, yang setimpal dengan hukuman mati. Pilatus berniat membebaskan Yesus dengan hanya mengajar dia, ataupun dalam kata yang lain mencambuk ataupun memukul ataupun menyiksa dia, dengan harapan dengan penghajaran itu ataupun dengan hukuman yang sebegitu, para imam-imam kepala ataupun ahli-ahli Taurat ataupun para pemimpin-pemimpin rakyat, mereka cukup dengan penghajaran daripada Pilatus lalu membebaskan Yesus.
Iya, jadi sebab antara alasan yang lain juga, sebab pada ketika itu bangsa Israel ataupun orang-orang Yahudi berada di dalam satu perayaan, yaitu perayaan roti tidak beragi ataupun perayaan Paskah pada ketika itu. Dan seperti kebiasaan mereka akan wajib membebaskan seorang pada hari raya itu bagi mereka. Maksud dia, kalau ada orang yang ditangkap karena perbuatan yang kejam seperti membunuh, seperti apa saja kesalahan kriminal ataupun kesalahan-kesalahan yang lain yang menyebabkan mereka dikenakan hukuman penjara ataupun hukuman-hukuman yang berat, jadi mereka akan membebaskan seorang. Nah, jadi Pilatus juga berniat waktu perayaan ini dia hanya menghajar Yesus lalu membebaskannya. Tetapi apa yang berlaku, para imam-imam kepala, para pemimpin rakyat, bahkan tidak kurangnya rakyat ataupun bangsa Israel kebanyakannya pada waktu itu mau supaya Yesus dihukum mati. Nah, jadi pada ketika itu ada seorang yang bernama Barnabas. Ya, Barnabas ini dia ditangkap, dia dihukum karena Alkitab memberitahu kita dia melakukan satu jenayah, jenayah pemberontakan dan juga pembunuhan. Dan sepatutnya Barnabas ini layak dihukum mati. Barnabas ini layak disalibkan. Tetapi apa respon para imam-imam kepala, pemimpin-pemimpin rakyat? Mereka meresponi bahwa lebih baik Barabas dibebaskan daripada Yesus yang dilepaskan. Nah, jadi saya sudah mengungsikan sebentar tadi siapa Barabas. Barabas ialah seorang pemberontak dan juga seorang pembunuh. Nah, kata Pilatus yang ketiga kalinya, tiada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati. Tidak ada kesalahan yang setimpal dengan hukuman mati untuk dikenakan kepada Yesus. Sebanyak 3 kali, ini adalah ketiga kali Pilatus coba mempertahankan, coba untuk mencegah supaya Yesus itu tidak dihukum mati. Karena itulah yang dikehendaki oleh para imam-imam kepala, para pemimpin dan juga rakyat. Ya, tetapi akhirnya Pilatus akur kepada mereka. Ini dibuktikan di dalam ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Pilatus sendiri tidak dapat berhadapan, tidak dapat menentang permintaan ataupun tuduhan daripada imam-imam kepala, pemimpin dan juga rakyat. Jadi akhirnya dia akur dengan klaim, dengan permintaan mereka bahwa Barabas harus dilepaskan, tetapi Yesus harus dihukum mati, disalibkan. Nah, mari kita renung dengan lebih dalam lagi. Siapa Barabas secara umumnya di mata dunia? Sepatutnya Barabas itu layak dihukum mati. Sepatutnya Barabas itu layak disalibkan. Karena di dalam kerajaan Roma, undang-undang mereka pada ketika itu, para pemberontak, para pelaku kriminal seperti membunuh, mereka layak dikenakan hukuman mati dengan cara disalibkan. Hukuman mati yang mereka akan terima dengan perbuatan seperti ini, mereka disalibkan dan membiarkan mayat mereka tergantung di salib itu sampai reput. Tidak boleh diturunkan. Dan mayat mereka itu dibiarkan begitu saja dan dimakan burung-burung pemakan daging. Tetapi kita akan melihat apa yang berbeza dengan Yesus yang disalibkan. Barabas
yang sepatutnya dihukum karena dia memberontak dan pembunuh, dibebaskan. Tetapi Yesus yang dihukum. Mungkinkah Barabas ini mewakili kita sebagai manusia hari ini? Barabas tidak dihukum. Barabas tidak disalibkan. Tetapi Yesus yang disalibkan, Barabas dibebaskan. Kalau kita renung pada hari ini, kita merayakan Jumat Agung. Kita merenung kehidupan kita sebagai manusia. Sepatutnya kita yang berada di kayu salib itu. Tetapi karena anugerah Tuhan, karena kasih Tuhan, Yesuslah yang menanggung segala dosa kita. Yesuslah yang menanggung segala hukuman yang sepatutnya kita tanggung di kayu salib. Ya, mungkinkah Barabas itu melambangkan kita manusia yang seharusnya dihukum tetapi dibebaskan? Waktu Yesus disalibkan di Bukit Tengkorak ataupun di Bukit Golgota bersama dengan 2 orang penjahat. Ya, yang seorang penjahat ini menghujat Yesus. Tetapi penjahat yang lain bersaksi bahwa Yesus tidak bersalah. Ini di dalam ayat yang ke-39 sampai ayat yang ke-42. Dan kepada penjahat yang percaya ini, Yesus mengatakan, engkau bersama saya di Firdaus. Dan Yesus juga mengungkapkan kalimat sewaktu di kayu salib. Kalimatnya adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Ya, mari kita renung penjahat yang disalibkan bersama dengan Yesus di kiri dan di kanan. Yang seorang penjahat ini, dia mengatakan kepada Yesus bahwa, katanya di dalam ayat yang ke-33, di dalam ayat yang ke-39, kita akan lompat ke ayat yang ke-39. Seorang dari penjahat yang digantung itu menghujat dia, katanya, bukankah engkau adalah Kristus? Selamatkanlah dirimu dan kami. Kira ini hujatan dia. Kira kalau macam kita katakan ataupun kita ucapkan ayat ini, kalimat ini dalam bentuk macam mengolok-ngolok ataupun kira macam satu ejekan yang contohnya kalau dalam bahasa kita sehari-hari, kau itu bukan kau juru selamatkah? Selamatkanlah diri kau dan kami. Kira macam memperlekeh, mempersendakan, menghujat. Dalam kata yang lain, penjahat yang seorang ini, dia tidak percaya bahwa Yesus itu adalah juru selamat ataupun Yesus itu adalah Kristus. Tetapi yang seorang, kalau kita merenung di dalam ayat yang ke-41, kita memang selayaknya dihukum sebab kita menerima balasan yang setimpal dengan perbuatan kita. Tetapi orang ini tidak berbuat sesuatu yang salah. Nah, dia bersaksi bahwa Yesus itu tidak bersalah. Tetapi kenapa Yesus disalibkan bersama dengan kita? Ya, itu kesaksian seorang penjahat yang di sebelah kiri kanan, yang di sebelah kanannya. Dan kalau kita melihat, ini ialah kesempatan yang terakhir bagi si penjahat ini, di mana dengan imannya kepada Kristus,
Yesus mengungkapkan kalimat ini kepadanya. Engkau bersama saya di Firdaus. Ya, Tuhan Yesus perlukan imanmu. Tuhan Yesus mau kita respon untuk menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan itu adalah satu perkara yang luar biasa akan terjadi dalam hidup kita, di mana kita berada di dalam kerajaan Tuhan. Dan sesuai dengan kalimat yang diungkapkan oleh Yesus kepada penjahat yang percaya ini, engkau bersama saya di Firdaus. Engkau bersama saya di dalam pemerintahan kerajaan Allah. Kira-kira begitulah. Yesus mengungkapkan kalimat yang sangat penting juga. Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Saat imam-imam kepala dan juga ahli-ahli Taurat, para pemimpin rakyat yang maukan supaya Yesus disalibkan, mereka tidak tahu, mereka tidak sadar apakah rancangan Tuhan yang luar biasa itu. Bahkan di sebalik daripada rancangan ini, Tuhan menyediakan satu hadiah yang sangat luar biasa. Satu impact yang begitu luar biasa yang tidak dapat dikerjakan oleh manusia, yaitu jalan untuk membuka kembali perdamaian di antara Allah dan juga manusia. Karena manusia itu sudah jatuh ke dalam dosa, dan tidak ada satupun tindakan manusia yang dapat berbalik kepada Allah, kecuali melalui pengorbanan anaknya Yesus Kristus. Dengan kematian Yesus di kayu salib, dosa kita diampuni. Bagi kita yang menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kini kita kembali bersatu dengan Bapa. Itulah perdamaian yang sesungguhnya tidak dapat kita kerjakan sebagai manusia, tetapi hanya melalui Yesus Kristus. Sebab itulah kita harus menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita secara pribadi. Di luar Kristus tidak ada keselamatan. Yesus mati kira-kira jam 12 sampai jam 3 petang. Seluruh daerah itu menjadi gelap. Ini di dalam ayat 44 sampai 45. Kenapa dia menjadi gelap? Karena tidak ada matahari yang bersinar dan tabir bait suci terbelah dua dari atas ke bawah. Ini adalah catatan di dalam Injil yang lain.